Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, keturunan raja-raja. Setelah bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka ingin mempunyai seorang raja. Jadi Allah memilih seorang raja bagi mereka, bernama Nabi Daud alaihissalam. Daud adalah seorang nabi, dan sebelum ia menjadi raja, ketika Nabi Daud alaihissalam masih remaja, Nabi Daud adalah seorang penggembala domba, dan ketika dia menjaga domba-dombanya, Nabi Daud selalu bermain kecapi dan bernyanyi. Dia suka mengarang nyanyian-nyanyian untuk memuji Allah. Dan lagu-lagu itu masih ada di kitab suci Jabur. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang berkenan kepada Allah. Allah berjanji kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa salah seorang dari keturunan Nabi Daud akan menjadi Imam Mahdi untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Daud bersandar kepada Allah dalam segala-galanya. Dia memberikan pimpinan, atau dia memimpin umatnya dengan sangat baik. Dan Allah membiarkan Nabi Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah itu Nabi Daud merasa lebih santai, dan pada suatu hari ia melihat dari atas istananya ada seorang wanita cantik sedang mandi di bawah. Raja Daud menyuruh seorang hamba bertanya atau menanyakan tentang perempuan itu kepada hambanya. Nama perempuan itu adalah Batseba, istri Uria, seorang perwira dalam tentara Israel. Sesudah menerima kabar itu, Nabi Daud menyuruh hamba itu untuk membawa Batseba ke istananya. Batseba datang dan mereka tidur bersama-sama. Dan akhirnya Batseba menjadi hamil. Nabi Daud berusaha supaya perzinahannya ditutupi. Nabi Daud menyuruh Uria pulang dari peperangan di Jordania untuk tidur dengan istrinya. Tetapi Uria merasa bersalah kembali ke rumah sementara kawan-kawannya berada di medan peperangan. Karena itu Daud mengirim surat kepada jenderalnya agar diatur Uria dibunuh di peperangan. Itulah yang terjadi. Dan Uria mati setelah kembali ke Jordania. Kemudian Raja Daud menikah dengan Batseba. Allah Subhanahu wa ta'ala marah karena apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Dan Allah menyuruh Nabi Nathan kepada Raja Daud untuk menegur dan mengingatkan kalau dosa itu tidak mungkin ditutupi. Daud merendahkan dirinya dan bertobat kepada Allah yang Maha Murah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ada akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Ada anak yang dilahirkan karena dosa mereka mati. Selanjutnya keluarga Nabi Daud tidak berbahagia lagi. Bahkan ada
perang saudara di antara anak-anak Nabi Daud alaihissalam. Tapi walaupun kesulitan ini, Nabi Daud tetap percaya kepada Allah. Dan beliau yakin bahwa Allah tidak akan melupakan janjinya untuk mengutus seorang raja khusus dari keturunan Daud. Jadi selama ratusan tahun raja-raja dari keturunan Nabi Daud, tetapi tidak ada satupun yang sempurna. Raja-raja itu bukan raja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Dan akhirnya karena kejahatan Israel begitu besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuang Bani Yakub dari tanah Kanaan ke Babel. Jadi setelah 70 tahun mereka sempat kembali, tetapi keturunan Nabi Daud tidak sebagai raja lagi. Lalu, kapan janji Allah mengenai raja penyelamat digenapi? Wallahu a'lam. Wabil taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.